Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Ini adalah video saya yang ke-514 yang akan menjelaskan standar manajemen SDM kriteria 1.3.1, yaitu tersedia SDM dengan jenis, jumlah, dan kompetensi sesuai peraturan. Pada standar 1.3 ini, yaitu manajemen SDM, disebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia puskesmas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketenagaan puskesmas harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun standar 1.3 ini meliputi 6 kriteria. Kriteria pertama, kriteria 1.3.1, tersedia SDM dengan jenis, jumlah, dan kompetensi sesuai peraturan. Kriteria kedua, kriteria 1.3.2, setiap pegawai puskesmas mempunyai uraian tugas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penilaian kinerja pegawai. Kriteria ketiga yaitu kriteria 1.3.3, setiap pegawai mendapatkan kesempatan mengembangkan ilmu dan keterampilan yang diperlukan. Kriteria keempat, kriteria 1.3.4, setiap pegawai mempunyai dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir. Kriteria 1.3.5 yaitu kriteria yang kelima, pegawai baru dan pegawai alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Adapun kriteria yang keenam dari manajemen SDM ini adalah kriteria 1.3.6. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, Sobat Sehat, sekarang kita akan bahas kriteria 1.3.1. Adapun pokok pikiran dari kriteria ini meliputi A. Untuk memenuhi kebutuhan SDM di puskesmas berdasarkan jumlah, jenis, dan kompetensi perlu dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan tentang perencanaan kebutuhan pegawai yang dapat mempertimbangkan rekomendasi dari organisasi profesi atau OP sebagai dasar pengajuan kebutuhan tenaga puskesmas ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan atau pengadaan sendiri bagi puskesmas BLUD. B. Penyusunan analisis jabatan atau ANJAP dan analisis beban kerja atau ABK mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini ada loh peraturannya sendiri tentang ANJAP dan ABK. Kemudian C, ANJAP yang dimaksud di puskesmas merujuk pada jabatan sesuai dengan struktur organisasi puskesmas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana di puskesmas. D, pemenuhan SDM tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan dan masyarakat. E, puskesmas berupaya agar pegawainya memiliki pendidikan, keterampilan, kompetensi, pengalaman, orientasi, dan pelatihan yang relevan dan terkini. F. Puskesmas memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan agar pegawai dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. G. Puskesmas menetapkan mekanisme yang menjamin pegawai memiliki pendidikan, keterampilan, kompetensi, pengalaman, orientasi, dan pelatihan yang relevan dan terkini. H. Agar mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan masyarakat di puskesmas lebih terjamin dan terlindungi, perlu dipastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain yang kompeten melalui proses kredensial. Pengusulan kredensial dan atau rekredensial tenaga kesehatan serta tindak lanjutnya
termasuk penetapan penugasan klinis mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, Sobat Sehat, berikutnya kita bahas apa saja elemen penilaian di kriteria ini. A. Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini berarti dibutuhkan dokumentasi dari Anjab dan ABK. Kemudian nanti surveyor akan bertanya kepada puskesmas, kepada petugas yang bertanggung jawab atas Anjab dan ABK. Kemudian yang B, disusun peta jabatan, urean jabatan, kebutuhan tenaga berdasarkan hasil Anjab dan hasil ABK. Di sini akan diminta untuk disiapkan dokumen peta jabatan, urean jabatan, dan kebutuhan tenaga berdasarkan hasil Anjab dan ABK. Dan juga nanti akan ada wawancara dari surveyor. Kemudian elemen penilaian yang C, dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga, baik dari jenis, jumlah maupun kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja. Berarti ini nanti di sini dibutuhkan dokumentasi dan disiapkan agar bisa menjawab pada saat wawancara. Kemudian yang D, terdapat bukti puskesmas mengusulkan kredensial dan atau rekredensial tenaga kesehatan pada tim kredensial Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil kredensial dan atau rekredensial sesuai ketentuan yang berlaku. Di sini berarti disiapkan dokumen pengusulan kredensial dan atau rekredensial nakes ke tim kredensial di dinas maupun dokumen surat penugasan klinis dari kepala puskesmas. Selanjutnya kita lihat slide yang menjelaskan mekanisme kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Kita lihat mekanismenya seperti ini ya. Jadi ada surat usulan dari kepala puskesmas, kemudian dikirimkan ke dinas kesehatan, kemudian dari dinas kesehatan nanti menetapkan kewenangan klinis. Setelah itu sampai di puskesmas, kepala puskesmas itu nanti membuat surat penugasan klinik. Kemudian di slide berikut dapat dilihat contoh formulir surat penugasan klinis bagi nakes di puskesmas dan contoh-contoh surat untuk proses kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di puskesmas juga dapat dilihat di lampiran juknis kredensial nakes di puskesmas. Sementara ini, nakes yang dikredensial menurut pedoman ini adalah dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan. Penjelasan proses kredensial dan rekredensial bisa dilihat pada video 498 sampai dengan 504 yang sudah di-upload di kanal YouTube Dr. Sofi. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas kriteria 1.3.1 yaitu tersedia SDM dengan jenis, jumlah, dan kompetensi sesuai peraturan. Kita akan bertemu di video 515 untuk membahas tentang bab 1 kepemimpinan dan manajemen puskesmas, standar 1.3 manajemen SDM, dan kriteria yang kedua dari manajemen SDM yaitu setiap pegawai puskesmas mempunyai urean tugas menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penilaian kinerja pegawai. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.